Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Komedian Ernest Prakasa membuat marah pendukung Anies Baswedan. Ernest dianggap kurang ajar. Gara-garanya dia menyindir penyelenggaraan Formula E di Jakarta. 1 hari setelah Formula E digelar, Ernest menulis cuitan Twitter begini. Wajarlah brand gak mau keluar duit. Jangan samain sama MotoGP yang memang event bergengsi. Formula E siapa yang ngikutin coba selain panitia? Sindiran Ernest tentu ditujukan pada sulitnya panitia Formula E menarik sponsor. Ini sih sebenarnya sudah banyak dibicarakan orang. Memang pada akhirnya panitia mengumumkan sejumlah nama perusahaan yang berkomitmen untuk turut mensponsori. Tapi kelihatannya agak dipaksakan. Misalnya saja, baru setelah dilobi di saat-saat terakhir, pengusaha besar Tommy Winata bersedia menjadikan 3 perusahaannya, Artagraha, Electronic City, dan Hotel Discovery, menjadi sponsor. Tapi brand-brand terkemuka tidak terlihat. Ini berbeda dengan acara MotoGP yang dipenuhi brand-brand terkenal. Inilah yang disindir Ernest. Tapi rupanya sekedar tweet seringan itu sudah cukup membuat berang para pecinta Anies. Di kolom komentar Ernest berdatangan kecaman para die-harder Anies. Mendapat serangan membabi buta semacam itu, Ernest pun merasa harus tahu diri. Dia buru-buru menghapus tweetnya. Namun namanya juga komedian, sembari minta maaf, dia masih juga menulis sindiran baru. Tulis Ernest, buat para pendukung Capres yang udah mulai bergerak, mohon maaf ya kalau tweet saya mengganggu kenyamanan. Semangat terus kerjanya kawan, rekrut pasukan yang banyak supaya bisa menyerap tenaga kerja. Tulis Ernest. Tentu saja ucapan Ernest kembali membangkitkan amarah. Banyak yang menghardik Ernest agar mencabut tweetnya. Ada yang berkomentar begini. Kami sudah ikutin Formula E sejak 2017 dan kami bukan panitia kok. Kami lahir berlandaskan passion kami sebagai fans balapan. Bahkan ada juga yang menyandingkan Ernest dengan bek Manchester United Harry Maguire. Bukan karena keterampilan mengolah bola, tapi karena dianggap sama-sama sering bikin blunder. Ada yang marah karena Ernest menyebut kata pendukung Capres. Kata netizen itu, cetek amat pikiran lu bro, dikit-dikit disangkut pautin sama Capres. Ngebela dibilang buzzer Capres. Ini padahal event punya negara. Hanya kebetulan sirkuitnya di Jakarta. Kalau sirkuit di Semarang atau daerah lain, lu bakal nge-tweet gitu juga nggak? Atau ada juga yang minta Ernest jangan ikut-ikutan berkomentar soal politik. Fokus bikin film yang bagus saja, nggak usah komen-komen politik lah, tulisnya. Urusan menjadi tidak berkepanjangan karena Ernest memilih tidak merespons lagi. Apa yang terjadi ini menarik dilihat dari banyak sisi. Pertama-tama, kemarahan itu muncul karena Ernest dianggap merusak suasana kemeriahan yang berusaha dibangun mati-matian para pendukung Anies. Mereka sudah berusaha all out membangun image bahwa gelaran Formula E kemarin sukses besar. Dan sekarang tiba-tiba saja Ernest muncul dan begitu saja meremehkannya. Inilah yang membuat mereka naik pitam. Kalau saja sense of humor mereka tinggi, mereka seharusnya cuma ketawa dan kemudian mengirim tweet yang sama lucunya. Tapi masalahnya, menyepelekan Formula E ini bagi mereka bukan perkara main-main. Ini bukan cuma sekedar ketersinggungan pendukung klub sepak bola Inggris ketika timnya diledek setelah kalah dalam kompetisi misalnya. Ini bukan sekedar kemarahan seorang fans loyal Formula E, karena siapa pula di Indonesia ini yang merupakan fans loyal Formula E. Ini beyond that. Ini soal ketersinggungan pendukung Anies karena mereka menganggap pelecehan terhadap Formula E adalah pelecehan terhadap Anies Baswedan. Dan bagi mereka, ini penting karena berdampak pada pencalonan Presiden 2024. Jadi si netizen yang marah karena Ernest dianggapnya berlebihan mengaitkan Formula E dengan Capres, sebenarnya tahu bahwa Formula E itu memang sesungguhnya adalah tindakan politik. Ernest sama sekali tidak mengada-ada. Dan saya rasa kicauan Ernest itu memang tak lepas dari dimensi politik. Ernest seperti ingin mengatakan bahwa penyelenggaraan Formula E ini memang sama sekali tidak membanggakan. Bahkan mungkin amatiran.
Dan ini merupakan indikasi tentang kualitas kepemimpinan Anies. Namun setelah mengatakan itu, kita harus sadar bahwa Ernest memang bukan komedian yang melucu di panggung atau membuat film lucu sekedar agar terkenal atau mencari uang. Ernest memang adalah komedian yang lazim membawa pesan sosial dan politik dalam joke-joke-nya. Bukan cuma Ernest sih, banyak komedian lain yang juga melakukannya. Tapi Ernest bisa dibilang yang terbaik. Memang kita tidak perlu selalu setuju dengan komentar-komentarnya. Kita harus ingat, Ernest ini bukan pemerhati yang secara sungguh-sungguh mempelajari persoalan-persoalan sosial dan politik. Kadang dia juga terlihat gagal paham. Tapi tetap saja cerdas dan mengena. Dia punya rentang kepedulian yang luas. Dari soal nasib Tionghoa, diskriminasi, sampai pilpres dan kebijakan pemerintah. Dan dalam hal ini dia tidak pandang bulu. Yang dia ledek banyak orang dari beragam kubu. Jadi kalau sekarang dia mengejek Anies dan Pemprov DKI, sebelum-sebelumnya dia juga berulang kali mengkritik Jokowi. Ini jadi penting karena pada pilpres lalu Ernest justru tergolong sebagai selebritis yang berada di garda terdepan mendukung Jokowi. Tapi ini rupanya tidak menghambat dia untuk berkomentar sinis terhadap kepresidenan Jokowi, terutama di periode 2. Kritik terhadap Jokowi sudah ia lontarkan sejak 2019. Misalnya saja, Ernest mengeluarkan tweet sinis ketika Istana Kepresidenan meminta mahasiswa memahami situasi sulit yang dihadapi Presiden Jokowi saat berlangsungnya rangkaian demo menolak rangkaian RUU yang bermasalah. Hush, jangan manja ah. Siapa bilang jadi presiden itu gampang, kata Ernest singkat. Pada 2020, Ernest juga berkomentar sinis ketika media menampilkan tayangan Jokowi memarahi menteri yang dianggap lamban menangani COVID. Ernest mengaku mati rasa melihat Jokowi marah. Ia lebih mengharapkan tindakan yang nyata dari Presiden RI nomor 7 itu daripada hanya marah-marah di depan menteri. Tulis Ernest, jujur gue udah mati rasa lihat Presiden marah-marahin menteri. Lebih terkesan kayak publicity stunt. Mending nunggu sesuatu yang real, baru kasih apresiasi. Dan ketika muncul gagasan mengamandemen UUD 45 agar presiden bisa dipilih lebih dari 2 kali, Ernest kembali dengan sindiran tajamnya. Anak dan menantu aja jadi kepala daerah. Gak kaget lah, tulis Ernest di akun Twitternya. Dia kemudian menulis tweet lagi yang isinya langsung diarahkan pada Jokowi. Saya dukung Jokowi di 2014, saya dukung lagi di 2019, tapi untuk periode 3, maaf, nggak dulu, tulisnya pada 3 Maret 2022. DPR pun kebagian sindiran keras Ernest. Ketika DPR sedang sibuk menggodok berbagai RUU kontroversial, termasuk RUU Ketenagakerjaan, Ernest terang-terangan mengecam DPR. Ernest menulis tweet, bandit-bandit DPR merasa jumawa di atas rakyat yang mengantarkan mereka ke sana. Hari ini adalah bukti bahwa kita sudah geram. Hari ini mereka belajar untuk tunduk. Tweet yang juga sangat kasar pernah ia lontarkan pada Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Ini dilakukannya saat Saipul Jamil baru saja lepas tahanan dan disambut seperti selebritis. Ernest marah karena beberapa stasiun televisi terkesan menggelorakan peristiwa itu. Kemarahannya diarahkan bukan hanya pada Saipul, stasiun televisi, tapi juga pada KPI. Ernest menulis, bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan. Kemana KPI? Oh iya lupa, lagi sibuk nyoret-nyoretin biji pakai spidol. Parah banget dasar Komisi Penyiaran Indianapolis. Jadi Ernest memang biasa berkomentar soal politik atau persoalan-persoalan lain yang dinilainya menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dan komentar-komentarnya bisa sangat pedas. Jadi para penggemar Anies baiknya lebih lapang dada. Tidak usah marah, tidak usah berang. Orang seperti Ernest diperlukan karena demokrasi membutuhkan orang-orang cerdas yang berani bicara dan bertindak. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat demokrasi akan selamat.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.